Halo Sobat Jerry, gimana kabar kalian? Sehat-sehat kan? Oke, untuk Sobat Jerry yang saat ini kelas 6, Pak Aris akan menjelaskan tentang sistem tata surya yang tentunya sangat bermanfaat sekali untuk Sobat Jerry yang akan melaksanakan ujian sekolah. Yuk, bagaimana tentang sistem tata surya tersebut? Check it out. Tata surya merupakan kumpulan benda langit yang terdiri atas matahari dan semua objek yang berputar mengelilinginya, termasuk 8 buah planet yang sudah diketahui dengan orbit berbentuk elips, 5 planet kerdil atau katai, 173 satelit alami yang telah diidentifikasi, dan jutaan benda langit, yaitu meteor, asteroid, komet, dan lain-lain. Semua objek ini berputar di sekitar matahari karena adanya gaya tarik gravitasi. Tata surya sebagai sistem antariksa yang saling terikat gravitasi, di mana terdapat matahari dan benda-benda langit yang mengitarinya secara langsung maupun tidak langsung. Dari sekian banyak benda langit yang mengitari matahari secara langsung, terdapat benda langit yang paling besar yang dinamakan dengan planet. Bulan merupakan benda langit yang mengitari matahari secara tidak langsung. Bulan merupakan satelit alami planet yang mengitari planet. Terdapat 8 planet yang mengitari matahari dengan lebih dari 160 buah bulan yang sudah diketahui, 5 atau lebih planet katai, serta jutaan asteroid dan komet. Secara bersama-sama, semua benda langit tersebut membentuk tata surya yang menempati ruang angkasa dengan diameter 15 triliun kilometer. Bagian yang terdekat dengan matahari adalah bagian sistem yang berbentuk piringan, di mana seluruh planet berada pada bagian ini. Pada daerah yang lainnya, yang jauh dari matahari, terdapat awan Oort, yakni daerah berbentuk bola yang menjadi tempat kedudukan komet. Tahukah kamu, Sobat Jerry, antara bumi dan matahari terdapat jarak dengan rata-rata 149.600.000 kilometer. Jarak tersebut sendiri membuat cahaya matahari membutuhkan 8,3 menit untuk sampai ke permukaan bumi. Nah, Sobat Jerry, dari penjelasan sekelas tadi, tentunya Sobat Jerry banyak yang bertanya-tanya dan penasaran tentang sistem tata surya. Tentunya Sobat Jerry akan bertanya, di mana kita tinggal? Planet mana yang diketahui sebagai planet terkecil? Apa planet terbesar di tata surya? Berapa banyak planet yang ada di tata surya? Dan masih banyak hal yang mungkin Sobat Jerry pikirkan. Nah, untuk lebih jelasnya, let's find out. Nah, Sobat Jerry, sebelum kita bahas lebih lanjut, tentunya Sobat Jerry bisa menyiapkan berikut ini agar nanti dalam pelajari tentang tata surya akan lebih baik ya. Untuk yang pertama, siapkan pulpen dan kertas. Kemudian, gunakan peta konsep untuk membuat catatan. Kemudian, tinjau kembali catatan kalian dan diskusikan dengan teman. Sobat Jerry, yuk kita belajar tentang sistem tata surya dengan baik. Tetapi sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share. Nah, Sobat Jerry, kira-kira Sobat Jerry tahu enggak di mana letak tata surya kita? Iya, Sobat Jerry benar. Letak tata surya kita yaitu berada di galaksi yang disebut galaksi Bima Sakti. Bima Sakti adalah bentuk spiral yang besar yang di dalamnya terdapat tata surya, tempat planet bumi beredar mengelilingi matahari. Matahari hanya salah satu dari sekitar
200 sampai 400 miliar bintang yang membentuk galaksi Bima Sakti. Untuk lebih jelasnya tentang sistem tata surya, perhatikan pada gambar tersebut di bagian yang tengah yang berwarna kuning memancarkan cahaya itu adalah matahari. Sedangkan yang ditunjuk anak panah itu adalah bumi tempat kita berada. Nah, lebih lanjut, saksikan terus pada video berikutnya ini tentang sistem tata surya kita. Anggota tata surya kita, Sobat Jerry, ya bisa kalian lihat pada tayangan ini, di mana anggota kita ada matahari, sampai planet-planet yang lain. Sebagian besar astronom yakin bahwa seluruh anggota tata surya dari matahari hingga asteroid yang paling kecil terbentuk dari awan gas dan debu yang sangat besar dan berputar yang dinamakan nebula matahari. Proses ini diawali sekitar 5 miliar tahun yang lalu saat matahari mulai terbentuk. Planet-planet dan objek-objek lain terbentuk dari bahan-bahan yang tidak membentuk matahari. Sekitar 500 juta tahun kemudian, ketika pembentukan tata surya hampir selesai, hanya 0,002% nebula matahari awal yang tertinggal. Selebihnya terlempar keluar angkasa. Sistem tata surya memiliki banyak benda-benda langit yang mengelilingi tata surya. Bagian-bagian dari langit itu berjalan sesuai dengan strukturnya yang secara teratur, yang saling melengkapi satu sama lain agar tidak menimbulkan kerusakan pada anggota-anggota planet lainnya. Nah, Sobat Jerry, seperti yang kalian lihat di situ jelas anggota tata surya yang utama adalah matahari, kemudian ada Merkurius, ada planet Venus, bumi tempat kita tinggal, ada Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Untuk lebih jelasnya tentang planet-planet ini akan kita bahas selanjutnya ya. Nah, Sobat Jerry, perhatikan gambar planet tersebut. Ada Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Keempat planet tersebut sering dinamakan planet dalam, yang mana planet dalam adalah planet yang orbitnya dekat dengan matahari. Paling atas itu adalah planet Merkurius. Planet Merkurius merupakan planet yang terdekat dengan matahari yang memiliki jarak sekitar 58 juta kilometer dari matahari. Planet Merkurius ini tidak dapat dilihat hanya dengan kasat mata. Merkurius biasa bisa dilihat ketika di saat waktu fajar dan waktu senja. Merkurius adalah planet yang terkecil di antara planet yang lainnya. Merkurius hanya memiliki 4.862 km. Pada permukaan Merkurius memberikan energi yang panas dan kering. Merkurius akan bergerak mengelilingi matahari satu kali putaran membutuhkan waktu 88 hari dan akan berotasi dengan periode rotasi 59 hari karena Merkurius tidak memiliki satelit. Merkurius melakukan gravitasi pada permukaan bumi sekitar sepertiga gravitasi. Yang kedua, Sobat Jerry, itu adalah planet Venus. Planet ini juga sering disebut dengan bintang kejora. Planet ini biasa terlihat dari bumi pada sore hari loh Sobat Jerry. Terlihat seperti bintang, tapi tidak kerlap-kerlip loh. Namun, atmosfer planet Venus ini beracun. Diisi dengan karbon dioksida dan diselimuti awan tebal berwarna kuning mengandung asam sulfat. Awan tersebut membuat
panas terperangkap di dalamnya. Hal inilah yang menyebabkan efek rumah kaca berlebih. Itulah mengapa meskipun Merkurius merupakan planet terdekat dengan matahari, namun Venus yang memiliki suhu paling panas di antara planet lainnya. Ciri-ciri dari planet Venus antara lain Sobat Jerry, yaitu tadi dijuluki bintang fajar, bintang sore, dan bintang kejora. Kemudian planet kedua di tata surya setelah Merkurius. Planet terpanas di tata surya dengan suhu 900 derajat Fahrenheit atau sekitar 465 derajat Celcius. Kemudian arah rotasinya berbeda dari planet lain atau berlawanan. Memiliki jarak lebih dari 60 juta mil atau sekitar 108 juta kilometer dari matahari. Yang ketiga adalah Bumi. Bumi adalah salah satu planet yang tidak memiliki ukuran terbesar karena yang kita tempati adalah bumi, sehingga kita menganggap bumi adalah planet terbesar dengan adanya jumlah penduduk yang tak terhitung. Pada bumi ini ada atmosfer yang melindungi dan campuran bahan kimia organik yang tepat untuk melindungi pada lapisan matahari. Sehingga planet ini merupakan satu-satunya planet dalam anggota tata surya yang dapat mendukung adanya kehidupan. Dan bumi termasuk planet ketiga dalam urutan sistem tata surya. Bumi adalah planet yang paling dinamis, yang dapat mendaur ulang dirinya sendiri dengan suhu dan tekanan permukaan bumi memungkinkan adanya air dan bisa dijadikan dalam bentuk cair, padat, atau gas. Bumi memiliki diameter sekitar 12.700 km dan akan berevolusi 365,25 atau seperempat serta rotasinya dalam waktu 24 jam. Dan bumi hanya memiliki satu satelit, yaitu bulan. Yang selanjutnya Sobat Jerry adalah planet Mars. Mars dijuluki sebagai planet merah. Mars merupakan planet di urutan keempat dalam tata surya. Mars memiliki atmosfer yang sangat tipis, dingin, berdebu, padang pasir atau gurun. Planet Mars juga terkenal dengan gunung berapinya yang besar dan lembah yang dalam. Bahkan planet ini merupakan yang paling sering terjadi badai angin dibandingkan dengan planet lainnya. Adapun ciri-ciri planet Mars selain disebut planet merah, antara lain memiliki permukaan yang berwarna kemerah-merahan karena berasal dari oksida besi. Komposisi atmosfernya diantaranya karbon dioksida, nitrogen, argon, oksigen, dan uap air. Jarak antara planet Mars dengan matahari sekitar 228 juta kilometer atau 142 juta mil. Planet Mars memiliki dua satelit, yaitu Phobos dan Deimos. Mars tidak memiliki cincin. Suhu planet Mars antara minus 113 sampai 0 derajat Celcius. Sobat Jerry, dimanapun kalian berada, masih sanggup kan belajar? Tentunya lebih seru dong. Nah, selanjutnya lihat pada gambar ada 4 planet lagi. Planet Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Planet ini sering juga dinamakan dengan planet luar karena orbitnya yang jauh dari matahari. Planet Jupiter adalah planet kelima dalam urutan anggota tata surya. Merupakan planet yang terbesar di antara planet yang lainnya. Jupiter memiliki garis tengah pada permukaannya sekitar 142.860 km dan mempunyai volume sekitar 1.300 kali dari volume bumi. Dengan jarak Jupiter lebih jauh dari planet yang lainnya, namun Jupiter mudah dilihat dengan kasat mata
karena ukurannya yang sangat besar dan memantulkan lebih dari 70% cahaya matahari yang diterimanya. Jupiter memiliki gas yang berwarna merah yang akan berputar mengelilingi tengah-tengah planet Jupiter yang akan membentuk ikat pinggang merah raksasa yang kemudian menghasilkan badai besar di permukaan Jupiter. Untuk rotasinya, Jupiter melewati masa rotasi selama 9,8 jam yang sekitar 2,5 kali lebih cepat dibandingkan dengan Bumi, serta dengan revolusinya sekitar 12 tahun. Planet selanjutnya adalah planet Saturnus. Saturnus adalah planet yang keenam dalam urutan anggota tata surya. Saturnus merupakan planet yang tercantik di antara planet lainnya karena Saturnus memiliki cincin yang mengelilingi planet. Karena ukuran cincinnya lebih besar dibandingkan dengan planet yang lainnya. Karena pada Saturnus terdapat banyak cincin-cincin kecil yang berjumlah sampai ratusan. Cincin-cincin kecil yang ada di planet Saturnus ini tersusun dari gas beku dan butiran-butiran debu yang menurut para ahli peneliti merupakan peninggalan dari satelit yang lebih dulu yang sudah hancur karena berbenturan dengan planet-planet yang lainnya. Yang selanjutnya adalah Uranus. Uranus adalah planet yang ketujuh dalam urutan anggota tata surya. Pada planet ini berbeda dengan planet lainnya karena salah satu kutub dari planet Uranus ini menghadap ke matahari dan berotasi pada sumbu yang sebidang dengan bidang edarnya yang mengelilingi matahari. Uranus sebagai planet yang pertama kali ditemukan dengan menggunakan teleskop. Meskipun planet ini berada pada urutan ketujuh dalam tata surya, namun Uranus merupakan planet yang paling dingin di antara planet lainnya. Planet ini memiliki ukuran 4 kali ukuran Bumi. Ciri-ciri Uranus antara lainnya adalah suhunya terendah, yaitu minus 224 derajat Celcius. Memiliki satelit sebanyak 27 buah. Diameter planetnya sebesar 50.724 km. Berwarna biru muda. Memiliki cincin redup vertikal. Berputar pada porosnya sejajar orbitnya. Atmosfernya terdiri dari metana, inti padat metana beku. Jarak Uranus ke matahari sejauh 1,8 miliar mil atau sekitar 2,9 miliar kilometer. Uranus membutuhkan 17 jam Bumi untuk berotasi pada porosnya dan membutuhkan 84 tahun Bumi untuk mengorbit matahari. Planet yang terakhir adalah Neptunus. Neptunus adalah planet yang ke-8 dalam urutan anggota tata surya. Neptunus adalah planet yang memiliki angin yang badai sehingga disebut dengan planet yang paling berangin dalam tata surya. Sehingga bisa saja ada badai yang sangat besar yang timbulnya dari planet ini. Jarak dari matahari yaitu sebesar 4.500 juta kilometer untuk masa 16 jam. Revolusi pada planet ini membutuhkan waktu selama 165 tahun, serta yang dibutuhkan untuk rotasinya adalah 16 jam. Planet Neptunus ini memiliki kesamaan dengan Uranus, memiliki atmosfer yang terdiri dari helium, hidrogen, serta memiliki gas metana yang sama dengan planet Neptunus. Pada planet Neptunus ini juga berbeda dengan planet lainnya. Planet ini tidak memiliki batasan-batasan antara lapisan-lapisannya. Sobat Jerry, dimanapun kalian berada, setelah kalian mempelajari tentang sistem tata surya, yuk kita main game. Caranya bagaimana? Caranya, coba kalian letakkan atau urutkan planet-planet yang ada di atas dengan urutan
sesuai di bawahnya secara tepat ya. Bagaimana nanti jawaban kalian? Berarti kalau kalian berhasil, berarti kalian Sobat Jerry sudah mampu mempelajari tata surya dengan baik. Tara, Sobat Jerry, dan inilah jawabannya. Bagaimana Sobat Jerry? Apakah kalian sudah menjawab dengan benar? Saya yakin Sobat Jerry menjawab dengan benar semua. Yeay! Sobat Jerry, setelah kalian selesai mempelajari tentang tata surya, coba Sobat Jerry tuliskan perasaan Sobat Jerry tentang planet, tata surya, dan galaksi kita. Sobat Jerry, untuk meningkatkan pemahaman Sobat Jerry tentang tata surya, coba diskusikan kembali pelajaran tentang tata surya. Buatlah ringkasan materi dengan bahasa kalian. Cobalah untuk berselancar di internet atau literasi modul lain untuk meningkatkan pemahaman kalian tentang materi tersebut. Kemudian, presentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas. Semangat ya Sobat Jerry! Sobat Jerry, dimanapun kalian berada, tidak terasa ya, kita sudah belajar tentang sistem tata surya. Ikuti terus channel ini agar Sobat Jerry dapat mempelajari materi-materi yang lain, baik itu IPA, matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan lain. Tetap follow, subscribe, like, comment, and share pada TV Jerry. Dadah!